yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan
sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun
Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Dia Selamat pagi, selamat hari Minggu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masih melaksanakan kebaktian secara online. Warta Lisan Minggu 25 Oktober 2020 sebagai berikut. Kebaktian online saat ini dilayani oleh Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dengan tema Keluarga yang Memahami Firman. Kebaktian hari Minggu masih dilaksanakan secara streaming melalui channel YouTube dan akun Facebook GKI Villa Melati Mas. Majelis Jemaat akan segera menginformasikan ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di ruang kebaktian. Sekolah Minggu GKI Villa Melati Mas dapat diikuti melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Minggu pukul 11 dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas dan juga bisa diikuti melalui channel YouTube GKI Villa Melati Mas. Kelompok tumbuh bersama, Komisi Remaja dan Persekutuan Pemuda selama bulan keluarga ditiadakan. Seluruh remaja dan pemuda dihimbau untuk bergabung bersama keluarga dan mengikuti rangkaian acara bulan keluarga bersama seluruh anggota keluarga. Rangkaian acara bulan keluarga dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Persekutuan doa keluarga online dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom Meeting. Persekutuan doa diharapkan diikuti oleh seluruh anggota keluarga melalui Zoom dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas dan juga bisa diikuti melalui channel YouTube GKI Villa Melati Mas. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah. Setelah diwartakan selama 3 kali dalam hari Minggu berturut-turut dalam kebaktian online dan ternyata tidak ada keberatan dari anggota jemaat, maka sesuai tata laksana GKI pasal 28 ayat 1-3 pada hari Sabtu 7 November 2020 pukul 10 WIB di Villa Melati Mas akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah atas pasangan Elia Chico Maradona, anggota Jemaat GKI Villa Melati Mas, dengan Vina Flying Esther, anggota Jemaat GPDI Jakarta Pusat. Akan dilayani oleh Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dengan penatua pendamping, Penatua Berto Silitonga, Penatua Yulia Hana Widya Dewi. Dalam pelaksanaannya, tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai ketentuan pemerintah dengan melakukan pembatasan jumlah yang hadir, pengaturan jarak aman dan mengikuti petunjuk pencegahan penularan yang telah ditetapkan. Tuhan memberkati. Demikian Warta Lisan Minggu 25 Oktober 2020. Marilah kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh.
Umat Tuhan yang terkasih, mari kita awali ibadah ini dengan berdiri dan menyanyikan PKJ 55, bait 1 dan 2. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Damai dan kasih dari Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat, silakan duduk. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini adalah keluarga yang memahami firman. Melalui tema ini kita bersama-sama diajak untuk bersedia digerakkan untuk mau terus belajar, memahami firman Tuhan di dalam setiap kesempatan, dan memiliki komitmen untuk mau diubahkan melalui firman Tuhan, sehingga kehidupan pribadi dan keluarga kita diubahkan. 1 Tawarikh 17 ayatnya yang kedua mengingatkan kita demikian. Lalu berkatalah Natan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Wahai anakku, janganlah kau lupakan ajaranku, dan biarkanlah hatimu mengamalkan perintahku. Panjang umurmu juga lanjut usia, damai sejahtera ditambahkan padamu. Wahai anakku, janganlah kau lupakan ajaranku, dan biarkanlah hatimu mengamalkan perintahku. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah kau akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan kekuatan rohmu.
Jemaat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi. Di sini, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku sering menyimpang dari jalan yang benar. Enggan mengikuti hukum-hukum Tuhan, memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan diri untuk menentukan jalan kami sendiri, serta tidak mau diperintah oleh-Mu. Kami percaya Engkau tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan menghendaki agar ia selamat. Karena itu kami memberanikan diri datang memohon ampun atas segala pemberontakan dan pelanggaran kami. Ya Allah, kasihanilah kami demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah agar kami dapat bertobat dan biarlah hati kami terhibur karena anugerah pengampunan-Mu. Di dalam Yesus Penebus, kami berdoa. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Ku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Ku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Jemaat diminta untuk berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah menurut Kolose 1 ayat 19-22 yang menyatakan demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan oleh-Nya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, dan menempatkan
kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau perkasa, ku lemah. Jauhkan ku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang? Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Saudara, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih ketika kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi yang terjadi, dan kami melakukan ibadah secara online. Karena itu Tuhan, di tengah-tengah ibadah pada saat ini kami memohon, Tuhan berkati perangkat yang kami gunakan, Tuhan berkati akses internet yang kami perlukan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami dapat mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus memampukan setiap kami, agar kami dapat memahami dan kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, bahkan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, melalui tutur kata kami dan juga perbuatan kami. Tuhan, pakai para lektor dan juga hamba-Mu ketika kami membaca dan menyampaikan firman Tuhan, sehingga melalui para lektor dan juga hamba-Mu, kami semua semakin tahu dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan pertama menurut Imamat pasal 19 ayat 1-2 dilanjutkan ke ayat 15-18. Imamat 19 ayat 1-2 dilanjutkan ke ayat 15-18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan, Allahmu kudus. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan.
Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua menurut 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan
atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena itu, kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 34 sampai 46. Matius 22 ayat 34 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam rangkaian Bulan Keluarga GKI Film Latimas tahun 2020 saat ini, saya ingin memulai khotbah saya pada hari Minggu ini dengan sebuah pertanyaan. Saudara, apakah saudara-saudara sudah mengenal orang tua saudara-saudara? Apakah saudara sudah mengenal pasangan saudara? Baik itu suami maupun itu istri. Apakah saudara sudah mengenal anak-anak saudara atau bahkan mengenal saudara kandung saudara? Nah, saudara-saudara mengenal di sini bukan hanya sekedar tahu namanya siapa, bukan hanya sekedar tahu atau mengingat kapan hari ulang tahunnya, atau bahkan kesukaannya. Tetapi jauh lebih dari itu, apakah kita sudah mengenal karakter mereka masing-masing di dalam kehidupan kita?
Apakah saudara bisa memahami apa yang dipikirkan atau dilakukan oleh orang-orang yang terdekat dengan saudara? Pengenalan terhadap orang-orang di dalam sebuah keluarga menjadi sangat penting untuk meminimalkan potensi konflik di dalam kehidupan berkeluarga. Tidak hanya itu saja saudara-saudara, pemahaman atas karakter orang terdekat membuat kita bisa mengasihi mereka dengan lebih mendalam lagi. Kalau mengenal dan memahami orang-orang terdekat kita saja, kita sulit melakukannya, apalagi di dalam kita memahami dan mengerti firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil kita pada hari ini berusaha untuk membangun pemahaman tentang Allah dan hukumnya kepada orang-orang Farisi yang merasa sudah menguasai, yang merasa sudah begitu hafal semua perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Orang Farisi dan ahli Taurat menjadi bagian dari pemimpin agama Yahudi. Mereka belajar Taurat dengan segala hukum dan penjelasan akan perintah Tuhan. Mereka tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu mereka diharapkan menjadi teladan bagi umat Tuhan di dalam menjalankan kehidupan kesalehan. Tapi ternyata saudara-saudara, apa yang mereka lakukan tidak sepenuhnya benar. Hal ini terlihat dari perjumpaan mereka dengan Yesus. Injil Matius mengatakan bahwa mereka dengan sengaja berjumpa dengan Yesus di dalam rangka untuk mencobai Yesus. Pencobaan itu dilakukan untuk menjatuhkan citra Yesus di depan banyak orang yang hadir pada saat itu. Niat jahat untuk mencoba itu terlihat dari pertanyaan yang diajukan oleh mereka tentang hukum yang terutama di dalam hukum Taurat. Saudara-saudara, ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab dengan hati-hati karena ada 613 hukum Taurat. Dari sekian banyak hukum Taurat itu tentu semuanya penting untuk dipahami, untuk dimengerti di dalam kehidupan umat pada waktu itu. Lalu bagaimana cara Yesus menghadapi niat jahat orang Farisi melalui pertanyaan yang sulit itu? Yesus menjawab pertanyaan itu dengan mengutip apa yang sudah ada di dalam Taurat, yaitu Ulangan 6 ayat yang kelima dan Imamat 19 ayat 18. Memang keduanya tidak disebut secara khusus sebagai hukum yang utama. Tetapi dari kedua bagian kitab itu Yesus merangkum perintah di 10 hukum dari Allah dalam 2 loh batu yang diberikan kepada Musa dan juga ratusan hukum yang menjadi penjabarannya. Saudara-saudara, di dalam Matius 22 ayat 37, itu adalah rangkuman dari perintah di loh batu yang pertama. Itu pertama sampai yang keempat. Mengasihi Allah adalah konsep dasar yang harus dimiliki di dalam memahami maksud setiap perintah Tuhan itu. Konsep dasar ini didukung dengan kesungguhan hati, kesungguhan jiwa, dan juga kesungguhan akal budi yang ada pada setiap orang untuk menyatakan kasih itu. Ada keselarasan antara pikiran, antara perkataan, dan juga sebuah perbuatan di dalam kehidupan kita. Dan jelas ini harus nampak di dalam gaya hidup sehari-hari seperti yang dilakukan oleh Yesus selama ini. Dan lebih lanjut di dalam ayat 39 ini adalah rangkuman dari perintah di loh batu yang kedua, yaitu perintah yang kelima sampai 10. Hal ini sama dengan jawaban Yesus yang pertama, tidak berbeda karena perintah untuk mengasihi sesama mengalir dari kesungguhan mengasihi Allah. Semua itu bisa diringkas oleh Yesus, karena Yesus tidak hanya belajar hukum Taurat,
Tetapi Yesus paham pesan esensial dari semua hukum dan perintah Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, melalui percakapan yang terjadi, itu sangat kelihatan sekali bahwa orang Farisi mempelajari hukum, tetapi mereka tidak bisa memahami esensi dari semua hukum yang ada itu. Orang Farisi hanya hafal bahwa Mesias itu adalah anak Daud, tetapi mereka tidak mampu menjelaskan makna dari istilah itu. Hal ini semakin menunjukkan bahwa fokus hidup mereka tidak diarahkan untuk mengenal dan memahami siapa Tuhan yang sesungguhnya, tetapi hanya kepada pemuasan dan pementingan diri sendiri. Yang penting bagi mereka adalah mereka belajar dan menghafal. Yang penting bagi mereka adalah mereka beribadah. Yang penting mereka mengajar. Yang penting mereka melakukan apa yang benar. Dan yang penting mereka terlihat saleh di depan orang banyak. Namun itu semua tidak didasari dengan pemahaman yang utuh dan benar. Sehingga mudah sekali menjebak orang lain dengan pertanyaan yang sulit dan kemudian menjadi terjebak dengan pertanyaan dari Tuhan Yesus itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar memahami esensi dari firman Tuhan. Ini akan menuntun kita untuk terhindar menjadi orang fasik. Orang fasik memakai waktu mereka dan mengisinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Dan saat ini saudara-saudara, kita belajar melalui firman Tuhan bahwa Tuhan menginginkan umatnya tidak jauh darinya dengan cara memagari kita dengan hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam prakteknya saudara-saudara, tidak sedikit kita yang kemudian bersungut-sungut karena perintah ini dirasa memberatkan dan membuat kita tidak bisa leluasa bergerak sesuai dengan kehendak hati dan keinginan kita. Dalam bacaan yang kedua kita bisa melihat contoh bagaimana Paulus menjadi contoh iman bagi kita semua. Sebelum Paulus mengenal Tuhan Yesus, Paulus adalah orang yang belajar Taurat secara begitu mendalam dan belajar secara ketat. Tetapi sayangnya pengenalannya terhadap Taurat tidak membuat dia mengasihi sesama. Paulus dulu adalah bagian dari orang-orang yang memburu pengikut Yesus. Paulus memperlakukan orang lain dengan sangat buruk. Hal ini terjadi karena Paulus hanya belajar dan memahami Taurat tanpa memahami esensi dari Taurat itu yang sebenarnya. Paulus baru bisa memahami esensi Taurat setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan sejak saat itulah saudara-saudara, Paulus memahami esensi dari semua hukum Taurat secara benar dan tepat. Setelah bertobat, Paulus berbalik dari perilaku yang mengancam kepada perilaku yang begitu mengasihi sesama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, bagaimanakah dengan kita? Bagaimanakah dengan kehidupan keluarga kita masing-masing? Sebagai pengikut Kristus, sudahkah kita mewujud nyatakan kasih di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing? Saudara-saudara, tidak peduli sudah berapa lama kita menjadi Kristen. Tidak peduli apakah kita dibesarkan dari keluarga Kristen. Tidak peduli apakah kita aktif melayani di gereja. Kalau kita tidak mewujudkan kasih di dalam kehidupan kita, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Karena itu saudara-saudara, mari kita teladani Paulus dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan hanya menjadi pribadi dan keluarga yang hafal firman Tuhan. Tetapi biarlah kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang mau terus-menerus belajar untuk memahami firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kita pahami di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, ini dapat mengubah kehidupan kita
menjadi pribadi-pribadi yang mau mengasihi setiap anggota keluarga dengan tulus. Sehingga kehidupan keluarga kita adalah keluarga yang terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita masuki saat hening. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through many dangers, toils, and snares, I have already won. His grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've rolled estates to sing God's praise. Then when we first begun, then when we first begun. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat menyatakan iman kita pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Engkau menghadirkan keluarga di dalam hidup kami. Tapi kami sadari bahwa seringkali kami sulit untuk mengenal seluruh anggota keluarga kami, di dalam memahami karakter mereka, di dalam memahami setiap kebutuhan mereka. Seringkali kami hanya ingin diperhatikan, kami hanya ingin dikenal, kami hanya ingin diutamakan. Karena itu Tuhan, pada saat ini dalam rangkaian bulan keluarga GKI Villa Melati Mas, kami ingin belajar agar kehidupan seluruh anggota keluarga kami masing-masing menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sehingga kehidupan keluarga kami adalah kehidupan yang penuh dengan cinta kasih, bukan kehidupan yang penuh dengan ancaman,
bukan kehidupan yang penuh dengan akar-akar kepahitan. Tetapi biarlah seluruh kehidupan keluarga kami adalah kehidupan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Biarlah kami boleh terus bersama-sama seluruh anggota keluarga kami dapat memahami firman Tuhan dan kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan keluarga kami. Bapa dalam sorga, kami juga ingin berdoa untuk hidup persekutuan kami sebagai keluarga GKI Villa Melati Mas. Biarlah apa yang telah kami alami dari Tuhan, kami dapat nyatakan di dalam hidup persekutuan kami. Kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling memperlengkapi, kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga firman Tuhan yang kami pahami, bukan hanya sekedar kami hafal, tapi kami sungguh wujudkan di dalam hidup persekutuan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, ataupun mereka yang berada di dalam proses pemulihan. Kami ingin berdoa untuk Ibu Sri Sutiarsih, kami berdoa untuk Ibu Anggreni Sihite, kami berdoa untuk Ibu Sofi Purba, kami berdoa untuk Opat Tejo, kami berdoa untuk Ananda Erin Jesania Pai, kami berdoa untuk Dr. Gigi Budianto Santoso, bahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan saat ini. Tuhan, kami memohon Engkau kiranya memberkati pengobatan yang boleh mereka jalani, sehingga melalui itu semua kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh sungguh terjadi di dalam hidup mereka. Saat ini juga kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang kami sebutkan pada saat ini. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Tati Sutarman, kami berdoa untuk keluarga Bapak Badar Wali kita, kami berdoa untuk keluarga Bapak Andrea Soni Supono, kami berdoa untuk keluarga Bapak Edi Weneo Ginarto, dan kami berdoa untuk keluarga Penatua Yusa Kosasi Ginarto. Bapak, biar Engkau sendiri yang selalu hadir di dalam hidup keluarga-keluarga ini. Di dalam setiap hal yang boleh terjadi, biar Engkau sendiri yang akan menyatakan kasih, damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan. Sehingga mereka boleh senantiasa mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup keluarga mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga ingin berdoa untuk pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, khususnya di kota Tangerang Selatan pada bulan Desember tahun 2020. Tuhan berkati setiap proses yang boleh terjadi, sehingga pada waktunya nanti seluruh masyarakat kota Tangerang Selatan ini boleh memilih para pemimpin yang seturut dengan kehendak Tuhan bagi kemajuan kota Tangerang Selatan ini. Bapa di dalam sorga, kami juga ingin berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan mau memakai setiap elemen masyarakat, baik seluruh aparat ataupun petugas, dan juga seluruh masyarakat. Biarlah kami boleh saling bergandengan tangan, kami boleh memiliki disiplin yang baik dan benar, sehingga kami boleh bersama-sama menanggulangi dan memutus penyebaran COVID-19 ini. Sehingga pandemi yang terjadi saat ini boleh segera berlalu di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bapa dalam sorga, kami juga ingin menyerahkan seluruh kehidupan dan keberadaan bangsa Indonesia di dalam segala situasi kondisi yang terjadi. Biarlah tangan kasih Tuhan tetap memimpin, memberkati bangsa Indonesia ini. Bapak, inilah doa kami, permohonan dan juga harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan keluarga kami. Amin.
Tiba saatnya bagi kita saat ini memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan. Kembali persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Satu, dapat mentransfer ke rekening BCA GKI Villa Melati Mas dengan nomor rekening 680 079 2302. Dua, dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan menyerahkannya ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di gedung gereja. Amsal 11 ayat 24 dan 25 mengingatkan kita demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak yang memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku. Ku haturkan kepada-Mu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Umat kami undang untuk berdiri. Marilah kita menaikkan doa untuk persembahan. Ya Bapa yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kami atas berkat Tuhan yang senantiasa kami terima. Biarlah kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Tuhan, demikianlah doa kami ini, kami panjatkan kepada-Mu, doa yang jauh dari sempurna ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menyempurnakan. Amin. Keluarga bahagia
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini lanjutkanlah kehidupan saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat dipersilakan duduk, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kebaktian minggu ini telah selesai, marilah kita terus menjaga kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah, dan memutus penyebaran COVID-19. Bertekunlah dalam doa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.